Hercules, seorang preman legendaris Jakarta, mungkin sudah lama meninggalkan dunia kelam yang dulu membesarkannya. Namun nama besarnya tetap hidup dalam sejarah kota ini. Tidak hanya karena pengaruhnya yang sangat besar di dunia bawah tanah, tetapi juga karena pertempuran-pertempuran hebat yang pernah ia jalani melawan 3 sosok besar di Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar preman biasa, tapi tokoh-tokoh dengan kekuasaan, pengaruh, dan kemampuan yang mampu menggoyahkan posisi Hercules sebagai pemimpin dunia bawah tanah Jakarta. Kisah Hercules selalu penuh dengan konflik, kekerasan, dan perseteruan untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi ada saat-saat di mana dia harus menghadapi kekalahan, bahkan dari sosok yang tidak pernah ia kira akan bisa menandinginya. Dalam perjalanan hidupnya, ada 3 lawan yang paling dikenang dan paling menguji keberaniannya, yaitu Ahok, Ucu Kambing, dan John Kay. Mereka bertiga datang dari latar belakang yang berbeda, namun semuanya memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang bahkan seorang preman legendaris seperti Hercules. Yang pertama, versus Ahok. Duel ideologi yang mengguncang Tanah Abang dan Jakarta. Di awal tahun 2014, Jakarta berada dalam pergolakan besar akibat kebijakan-kebijakan kontroversial yang diusung oleh pemerintahan Gubernur DKI Jakarta. Di tengah kebijakan yang dianggap mengancam kedudukan para preman, muncul Ahok sebagai wakil Gubernur DKI yang berani melawan arus. Ahok memiliki visinya sendiri untuk menata Jakarta yang lebih tertib, dan kebijakan penataan pedagang kaki lima, PKL, di Tanah Abang adalah salah satunya. Namun, kebijakan tersebut ditentang oleh Hercules, yang merasa bahwa Tanah Abang adalah wilayah yang sudah ia kuasai dan akan sangat terganggu dengan penataan yang dipaksakan oleh pemerintah. Bagi Hercules, Tanah Abang bukan sekadar pasar. Itu adalah sumber penghidupan bagi ribuan orang yang bekerja di sana, dan ia adalah pelindung mereka. Baginya, kekuasaan di Tanah Abang adalah simbol kekuatannya di dunia bawah tanah Jakarta. Ketegangan semakin memuncak saat Ahok yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur menantang Hercules untuk berdebat. Dalam sebuah pertemuan yang cukup dramatis di Balai Kota, Ahok menegaskan bahwa premanisme harus dihentikan dan bahwa pengaturan pasar di Tanah Abang harus dilakukan demi kenyamanan masyarakat. Preman tidak boleh mengatur Tanah Abang, kata Ahok dengan tegas. Tantangan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang siapa yang lebih berkuasa secara ideologis. Hercules yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, seolah merasa bahwa dirinya tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun, dalam debat terbuka tersebut, Ahok berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang didasarkan pada perencanaan yang matang lebih kuat daripada kekuatan fisik yang hanya mengandalkan kekerasan. Ahok mengajak Hercules untuk melihat Tanah Abang sebagai bagian dari sebuah sistem kota yang lebih besar, yang memerlukan ketertiban dan aturan yang jelas. Hercules, meskipun dengan susah payah, akhirnya menyadari bahwa dunia yang ia jalani tidak bisa selamanya mengandalkan intimidasi dan kekerasan. Sebuah perubahan paradigma terjadi di benaknya, bahwa ia perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang mengutamakan aturan dan kebijakan. Meskipun ia tidak setuju dengan sepenuhnya dengan kebijakan tersebut, pertemuan dengan Ahok membuat Hercules melihat pentingnya keseimbangan antara kekuasaan fisik dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, meski perdebatan mereka berakhir dengan sebuah kesepakatan, konflik ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan Hercules. Ahok, dengan kekuatan ideologi dan tekadnya, telah membuktikan bahwa seorang pemimpin bisa lebih kuat dengan otak daripada dengan otot. Ahok mengajarkan Hercules bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri sendiri, dan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada rasa hormat jauh lebih abadi daripada yang dibangun melalui ketakutan. Yang kedua, versus Ucu Kambing. Jawara Betawi yang tidak tergoyahkan. Kisah perjuangan Hercules selanjutnya tidak hanya melibatkan kekuatan politik dan kebijakan, tetapi juga ketegangan yang lebih personal dan sejarah panjang dari pertarungan dunia bawah tanah Jakarta. Salah satu rival yang paling membekas dalam hidup Hercules adalah Ucu Kambing, seorang jawara Betawi yang dihormati di kalangan warga Jakarta, terutama di Tanah Abang. Berbeda dengan Hercules yang dikenal dengan kekerasannya, Ucu Kambing terkenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin,
sekaligus kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan keharmonisan. Ucu Kambing bukanlah seorang preman, ia adalah seorang pemimpin yang disegani, lebih memilih untuk menghindari konflik jika memungkinkan dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Tanah Abang pada tahun 1996 adalah salah satu pusat pertemuan banyak kekuatan. Hercules yang sedang berusaha menguasai kawasan tersebut tidak pernah membayangkan bahwa Ucu Kambing akan menjadi tembok besar yang harus dihadapinya. Pada awalnya, Hercules merasa paling kuat karena pengaruh yang ia miliki di Tanah Abang. Bersama kelompoknya, Hercules menyerang Ucu Kambing dengan tujuan untuk menguasai kawasan tersebut sepenuhnya. Namun, meskipun kelompok Hercules memiliki kekuatan fisik yang besar, mereka tidak siap menghadapi cara Ucu Kambing yang lebih strategis dan terorganisir. Ucu Kambing tidak melawan dengan kekerasan. Sebagai jawara Betawi yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, Ucu Kambing mengajak Hercules untuk duduk bersama dan berbicara tentang masalah yang ada. Ia mengajarkan Hercules bahwa kemenangan yang sejati adalah yang bisa dicapai dengan menghargai orang lain dan mengutamakan persatuan. Setelah melalui pertarungan sengit, Hercules akhirnya mengakui bahwa ia tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga dalam hal kebijaksanaan. Kekalahan Hercules dari Ucu Kambing menjadi momen penting dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kekuasaan yang didapat dengan cara kekerasan hanya akan mengarah pada kekacauan, sedangkan kekuasaan yang dihormati adalah yang dibangun dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh keharmonisan. Hercules, yang pada awalnya dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak kenal kompromi, mulai belajar untuk menghargai nilai-nilai lebih tinggi dalam kehidupan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Ucu Kambing. Setelah kekalahannya, Hercules tidak hanya menghormati Ucu Kambing, tetapi ia juga mulai mencari cara untuk menerapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa dunia yang penuh dengan kekerasan seperti yang selama ini ia jalani tidak bisa terus berlanjut. Dan kadang-kadang seorang pemimpin harus belajar untuk mendengarkan dan berdamai dengan lawannya. Yang ketiga, versus John Kay. Perseteruan berdarah yang mengguncang Jakarta. Salah satu rival terbesar dalam hidup Hercules adalah John Kay, seorang preman yang terkenal di Jakarta dengan kekejamannya. John Kay datang dari Ambon, dan dengan latar belakang kekerasan yang dimilikinya, ia memiliki ambisi besar untuk menguasai wilayah-wilayah penting di Jakarta, terutama Tanjung Priuk dan Cengkareng. Konflik antara Hercules dan John Kay bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah pertarungan antara dua dunia yang berbeda, antara kekuasaan fisik dan kekuasaan yang lebih luas yang melibatkan jaringan, bisnis ilegal, dan pengaruh di dunia bawah tanah. Kisah permusuhan antara Hercules dan John Kay dimulai ketika kedua belah pihak saling berebut wilayah di Jakarta yang kaya akan sumber daya, termasuk pasar gelap, perjudian, dan bisnis lainnya. John Kay yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai mengincar wilayah yang sudah lama dikuasai Hercules, dan ini memicu bentrokan yang tak terhindarkan. Bentrokan ini berakhir dengan banyaknya korban jiwa, baik dari kelompok Hercules maupun kelompok John Kay. Situasi semakin memanas ketika salah satu anggota Hercules ditemukan tewas dengan cara yang sangat brutal, yang kemudian memicu serangkaian balas dendam yang lebih besar. Ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat, dan Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priuk dan Cengkareng, menjadi daerah yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Para warga yang tinggal di sana hidup dalam kecemasan, menyaksikan bagaimana dua kelompok preman besar ini saling menghancurkan satu sama lain. Namun, meskipun kedua kelompok terlibat dalam perang berdarah ini, Hercules akhirnya menyadari bahwa kekerasan hanya akan menghasilkan lebih banyak korban dan kehancuran. Dalam salah satu pertemuan yang tak direncanakan, Hercules dan John Kay akhirnya duduk bersama dan menyadari bahwa kedua belah pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama: menguasai Jakarta dan memperkaya diri sendiri. Namun, mereka juga menyadari bahwa jika perang ini terus berlanjut, yang akan hancur adalah Jakarta itu sendiri. Pertempuran ini mengajarkan Hercules satu hal penting, bahwa di dunia ini, ada kekuatan yang lebih besar dari kekerasan, yaitu kekuatan untuk bernegosiasi dan berdamai. Keduanya akhirnya sepakat untuk mengakhiri perang mereka, meskipun ketegangan masih tetap ada.
Perang antara Hercules dan John Kay menandai akhir dari sebuah era kekerasan di dunia premanisme Jakarta, meskipun luka-luka dari konflik ini masih terasa hingga hari ini. Setelah bertarung dengan Ahok, Ucu Kambing, dan John Kay, Hercules tidak lagi menjadi sosok yang sama seperti dulu. Ia belajar bahwa kekerasan tidak selamanya menjadi jawaban, bahwa kebijaksanaan, perencanaan, dan hubungan sosial yang baik lebih berharga daripada kekuatan fisik semata. Jakarta yang pernah ia kuasai dengan tangan besi kini, harus ia lihat dengan cara yang berbeda. Sebagai seorang mantan preman, Hercules mulai belajar untuk menghargai dan mengubah dirinya sendiri, mengikuti jejak langkah mereka yang telah mengalahkannya. Meski dunia bawah tanah tetap ada, Hercules kini lebih bijaksana. Ia belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan lawan dengan kekuatan, tetapi tentang menguasai diri sendiri dan belajar dari setiap pertempuran yang terjadi dalam hidupnya. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.